Oh, nah. Salam. Ah. 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 Oke lah, nah. Boleh lah. Saya umum aja seperti temanya itu judulnya, nah. Ah. Ah. Hmm. Hmm. Oke. Aku nggak ada ketik, nah. PPT aja, nah. PPT aja lah. Apa itu? Oh. Oh, kirim aja. Nah, lagi ngasih kuliah pidana lanjutan, nah. Oh, oke lah ya. Kemarinnya pidana lanjutan juga. Oh, oke lah kalau gitu. Oke, nah, makasih ya, nah. Assalamualaikum. Halo Rizka, kita mulai ya. Iya, Prof. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan lanjutkan kuliah kita masih mengenai kejahatan terhadap kehormatan, yaitu bentuk ketiganya ya, yaitu memfitnah, sebagaimana diatur dalam pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan dalam ayat 1-nya, barang siapa menista atau menista dengan surat, dalam hal dia diizinkan membuktikan kebenaran tuduhannya itu karena memfitnah, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Jika ia dapat membuktikan kebenaran itu dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dan seterusnya, nah itulah bentuk ketiga dari kejahatan terhadap kehormatan. Nah, barangkali kita pertama-tama harus menanyakan siapa sih sebetulnya kejahatan memfitnah itu. Ya, kejahatan memfitnah itu isinya adalah kejahatan menista dengan lisan dan menista dengan tertulis. Tetapi dalam memfitnah ini ada unsur lain, diberi kesempatan oleh hakim untuk membuktikan apakah tuduhannya itu benar atau tidak. Nah, jadi dalam memfitnah, saya ulangi lagi, memfitnah ini adalah isinya adalah menista dengan lisan, menista dengan tertulis, tetapi dalam memfitnah ini diberi kesempatan untuk membuktikan apakah fitnahan itu benar atau tidak. Semuanya itu bergantung pada hakim. Nah, adapun unsur-unsur memfitnah, unsur pokoknya, yang pertama adalah adanya seseorang melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan. Nah, yang kedua, apabila orang yang melakukan kejahatan itu diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhannya itu. Yang ketiga, setelah diberi kesempatan tersebut,
ia tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya itu. Keempat, melakukan tuduhan itu dengan sengaja walaupun diketahuinya itu tidak benar. Ya. Walaupun diketahuinya itu tidak benar. Persoalan berikutnya, kapan ia yang menuduh melakukan perbuatan yang berisi menista dengan lisan maupun menista dengan tulisan itu diberi kesempatan oleh hakim. Ada 3 kriteria yang menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan kesempatan kepada si penuduh untuk membuktikan tuduhannya itu. Pertama, ya, apabila tuduhan itu ditujukan untuk membela kepentingan umum. Yang kedua, apabila tuduhan itu dilakukan untuk mempertahankan diri atau untuk membela diri sendiri. Ketiga, yang dituduh itu adalah pegawai negeri yang sedang melaksanakan tugasnya. Yang dituduh itu tentunya adalah masalah tugas pokok si pegawai negeri. Kalau si pegawai negeri itu menjadi sasarannya, maka hakim bisa memerintahkan kepada si tertuduh untuk membuktikan tuduhannya itu. Tetapi kalau hanya untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan pribadi, si penuduh itu hakim mempunyai hak untuk mempertimbangkan itu. Kalau menurut pendapat hakim itu tidak perlu dibuktikan, maka langsung itu merupakan perbuatan memfitnah. Nah, jadi semua itu bergantung kepada hakim, meskipun kata si terdakwanya atau si penuduhnya itu ditujukan untuk kepentingan umum atau bela diri, tapi hakim yang menimbang itu. Nah, kalau seandainya hakim berpendapat perlu dibuktikan bahwa tuduhannya itu untuk kepentingan umum atau untuk membela diri, maka dipersilakan untuk membuktikannya si terdakwa, si penuduh mempunyai hak untuk membuktikannya. Ya. Kalau seandainya tuduhan yang dilakukannya itu benar adanya, maka orang yang menuduh itu harus dibebaskan dari tuduhan atau tuntutan berdasarkan 311 ini. Tetapi sebaliknya, apabila tuduhan itu tidak benar, sudah diberi kebebasan untuk itu, untuk membuktikan itu, maka orang itu bisa dikenai pasal 311. Ya, bisa dikenai pasal 311. Tetapi di samping itu juga ada rambu-rambu kalau seandainya itu tuduhan yang dilakukan oleh si penuduh itu menyangkut tentang delik aduan, maka harus menjadi pertimbangan hakim untuk membuktikan itu. Jikalau tidak ada izin dari orang yang bersangkutan. Nah, jadi itulah bedanya dengan pasal 310 memfitnah itu. Nah, kalau kita lihat perbedaan ini antara menista dengan lisan, dengan menista dengan tulisan, dengan memfitnah, itu ancaman hukumnya berbeda. Kalau menista itu ada ancaman bersifat alternatif, yaitu hukuman penjara atau hukuman denda.
Menista dengan tulisan juga itu ancaman hukumnya ada bersifat alternatif. Sementara dalam memfitnah, ancaman hukuman pokoknya hanya satu jenis. Artinya tidak ditentukan secara alternatif. Nah, itu. Nah, kemudian pertanyaan Anda, apa itu kepentingan umum? Itu barangkali ukurannya sangat relatif, ya, itu sangat relatif untuk kepentingan umum. Serah barangkali kalau Anda mau lihat itu ada dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dalam pidana tidak ditentukan kepentingan umum itu, tapi juga diberikan kebebasan kepada hakim apakah memang menilai itu ada aspek kepentingan umumnya atau tidak. Nah, itulah hal yang penting dalam memfitnah ini. Jadi memfitnah itu kabar bohong yang diberi kesempatan untuk membuktikannya, tapi ia tidak dapat membuktikannya. Kalau seandainya dia dapat membuktikannya itu untuk kepentingan umum dan itu benar, maka ia tidak dapat dikatakan sudah melakukan pemfitnahan atau melakukan perbuatan memfitnah. Ya. Kemudian berikutnya, kejahatan terhadap kehormatan bentuk yang keempat. Nah, itu diatur dalam pasal 315. Yang isinya setiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulis yang dilakukan seseorang baik di muka umum dengan lisan atau dengan surat, baik di muka orang itu sendiri dengan lisan ataupun dengan perbuatan, atau dengan surat yang dikirim atau diterimakan kepadanya karena penghinaan biasa. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 bulan 2 minggu atau denda sebanyak-banyaknya dan seterusnya. Nah, jadi penghinaan itu juga merupakan kejahatan terhadap kehormatan, tetapi ia tidak termasuk perbuatan menista dengan lisan, menista dengan tulis. Ya. Nah, jadi dengan demikian, perbuatan penghinaan itu tidak melakukan menuduh dengan cara menuduh melakukan perbuatan tertentu. Nah, dari pasal 315 ini dapat kita ketahui ada 3 jenis atau 3 jenis cara yang dapat dipergunakan. Pertama, ia di tempat umum dengan lisan atau dengan tulisan. Yang kedua, di depan atau di hadapan orang yang dihina dengan lisan atau dengan perbuatan. Yang ketiga, secara tertulis yang diterima atau yang disampaikan kepada yang terhina. Jadi 3 cara inilah yang dapat dipergunakan sebagai cara
untuk melakukan penghinaan menurut pasal 315. Kemudian juga seperti memfitnah tadi juga, penghinaan ini juga tidak kita jumpai batasan apa yang dimaksud dengan penghinaan itu sendiri. Tetapi sebagai gambaran bagi kita adalah karena penghinaan ini termasuk dalam bab kejahatan terhadap kehormatan, dengan demikian juga penghinaan itu adalah melanggar kehormatan atau nama baik seseorang. Jadi, nah demikian juga yang seperti saya katakan tadi di muka umum, di muka umum itu relatif. Sama barangkali penjelasannya tak kalah kita berbicara pada waktu pasal 310. Di hadapan orang itu tertulis atau perbuatannya tertulisnya itu pun seperti kita berbicara pada waktu pasal 310, harus jelas dan tidak mengandung pengertian yang ambigus atau pengertian yang mendua atau kata-kata bersayap. Perbuatan juga harus perbuatan yang jelas. Ya. Itu yang diatur dalam pasal 315 ini sebetulnya. Nah, tadi disebutkan juga ada dengan perbuatan. Nah, perbuatan ini barangkali bisa menyerempet ke penganiayaan. Ya, bisa menyerempet, tetapi kalau penghinaan ini sebetulnya tidak termasuk perbuatan itu dikategorikan sebagai penganiayaan yang menimbulkan luka, sakit, dan atau menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Nah, perbuatan-perbuatan yang seperti itu misalnya meludah, memegang bagian tubuh tertentu, ya, dan lain-lain sebagainya itu, yang pada dasarnya perbuatan itu adalah melanggar kehormatan nama baik atau nama baik orang lain. Nah, ini apa namanya? Ukuran semua itu seperti saya katakan pada waktu sebelumnya adalah tata susila atau tata nilai masyarakat kita. Ya, memegang juga, memegang kepala orang lain bisa aja di depan umum itu kan bisa menimbulkan masalah, memegang bagian pantat dan lain sebagainya itu bisa pelecehan, tetapi juga bisa kalau kita pakai pasal 315 ini bisa termasuk dia ke dalam kategori penghinaan. Kalau dalam undang-undang lain barangkali ya pelecehan seks dan lain sebagainya itu bisa masuk ke situ, tapi bisa masuk ke pasal 315 ini. Nah, itulah antara lain kejahatan terhadap kehormatan, meskipun masih ada bentuk-bentuk lain, yaitu misalnya penghinaan dengan fitnah dan lain sebagainya. Tetapi bagi saya yang penting adalah keempat pasal ini. Ini sangat yang merupakan pasal yang dominan sekali mengatur tentang kejahatan terhadap kehormatan ini. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang perlu disampaikan sebelum saya lanjutkan.
Ada? Ada sebelum saya masuk ke bab yang lain? Tidak, Prof. Tidak, baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan terhadap harta benda ini sangat luas sekali cakupannya atau materi yang hendak dibahas. Pertama, kejahatan terhadap pertama adalah bentuknya pencurian. Kemudian ada pemerasan dan pengancaman, ada penggelapan, ada nanti penipuan, ada penadahan. Kesemuanya itu termasuk kejahatan terhadap harta benda. Nanti kita akan bahas satu persatu tentang bahagian-bahagian dari kejahatan terhadap kehormatan sendiri. Sekarang kita masuk ke pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, barang siapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, dihukum karena melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali 60 rupiah. Ini kalau Anda baca barangkali kopi Anda bisa lain. Nah, kalau kita lihat, kita baca kembali pasal 362 ini, ada unsur subjektifnya, yaitu dengan maksud. Dengan maksud itu sama pengertiannya dengan sengaja. Ya. Kemudian ada secara melawan hukum. Kedua-duanya ini adalah unsur subjektif atau unsur yang terdapat dalam diri si pelaku. Sedangkan unsur objektif yang terdapat dalam pasal 362 ini adalah mengambil. Yang kedua adalah barang. Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain. Sekarang yang menjadi bahasan pertanyaan kita, mengambil itu apa sih? Mengambil ini sampai sekarang menjadi perdebatan, bahkan kalau kita lihat jurisprudensi Mahkamah Agungnya, baik di negara Belanda dan zaman Belanda dulu, perkembangan atau batasan-batasan yang diberikan untuk mengambil ini terus mengalami
perubahan. Kalau dulu pertamanya awalnya barangkali mengambil itu diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Dengan arti kata lain, ya, perbuatan mengambil itu merupakan perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Kemudian berkembang mengambil itu tidak harus berpindah benda yang menjadi objek perbuatan yang diatur dalam pasal 362 ini. Cukup diputuskan kekuasaannya antara barang dan si pemilik sudah dapat dikatakan perbuatan mengambil itu selesai. Misalnya kehilangan arloji atau emas lah, terjatuh di kampus. Kemudian dilihat si B, ia menutup emas itu dengan dedaunan kayu yang ada di situ. Perbuatan mengambil itu sudah selesai karena sudah putus kekuasaan antara orang pemilik emas itu dengan barangnya itu. Kenapa dikatakan putus? Karena kalau ia mencarinya, kemungkinan besar tidak dapat lagi mendapatkannya karena sudah ditutupi oleh orang lain dengan daun-daunan itu. Jadi relatif sekali perkembangan mengambil itu. Nah, tidak harus diambilnya barang itu kalau jatuh, kalau ya. Itu terus mengalami perkembangan. Nah, itu barang yang tidak bergerak. Kalau seandainya kan ini barang disebutnya salah satu adalah barang kan. Kalau kita ke perdata itu barang bergerak, tidak bergerak, barang berwujud, tidak berwujud, dan lain sebagainya itu. Kita mengacu ke situ. Kalau seandainya barang bergerak, bagaimana cara perbuatan mengambil itu sudah selesai. Demikian juga barang yang tidak berwujud. Bisa dicuri, kok. Kapan perbuatan itu dianggap selesai? Dan itu sampai sekarang mengalami perkembangan yang baru terus. Nah, ini sebetulnya kalau pencuri arus listrik, barangkali dulu Anda ingat dokter gigi yang mencuri listrik itu nyambung listrik dari tempat dia praktek, itu disebut sudah perbuatan mengambil. Sekarang barangkali perbuatan mengambil itu fisiknya nggak nampak, tapi perbuatannya aja nampak, barangkali sudah termasuk perbuatan mengambil. Kemudian mengambil binatang segala macam itu juga mengalami perkembangan. Kalau dulu dikatakan mengambil barang ternak, itu selesai apabila ternak yang diambilnya itu sudah berada mutlak dalam kekuasaan si pencuri. Kalau sekarang ya tidak seperti itu, dan berikutnya mengalami perkembangan terus. Besar sendiri dia. Nah,
Jadi unsur yang pertama tadi adalah mengambil. Itu yang harus unsur objektifnya harus dibuktikan apakah perbuatan mengambil yang ada dalam pasal 362 itu sudah dilakukan atau belum. Kemudian unsur objektif yang ketiga, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain. Ini biasanya dilakukan terhadap barang yang masih dalam bundel harta bersama ataupun barang yang belum dibagi di antara para ahli warisnya, sehingga tidak dapat disebut itu sebagai milik A dan tidak pula disebut sebagai milik B, melainkan adalah milik A dan B. Misalnya kalau dulu kalau berladang itu ada bagi hasil sekian persen, sekian dari hasil tanaman itu akan diberikan kepada pemilik lahan dan sebagian kepada pekerja. Dan itu hasilnya itu belum dibagi sama sekali antara pemilik dan dan si pekerja itu. Itu yang disebut dengan sebahagian milik dia, sebahagian milik orang lain, yang mana itu tidak dapat kita sebutkan yang mana yang dari benda-benda itu yang mana milik dia dan yang mana juga milik milik si pelaku. Nah, kemudian sulit untuk menentukan ya harta mana, tapi yang kita lihat adalah mengenai hartanya itu masih dalam satu bundel. Kemudian perbuatan secara melawan hukum. Sengaja kita sudah tahu semua perbuatan melawan hukum. Apakah kita memakai catatan hukum formil atau sifat ajaran melawan hukum formil ataupun melawan hukum material? Nah, kalau seandainya perbuatan itu sudah melanggar atau sudah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, itu dikatakan sudah melanggar hukum formil, melawan hukum formil. Tetapi dalam pasal 360 khususnya dan pasal lainnya nantinya tidak cukup perbuatan itu melanggar hukum yang dilakukannya itu, tetapi adanya suatu keadaan jiwanya, adanya suatu kehendak untuk melakukan itu benar-benar ditujukan pada perbuatan mengambil barang itu sendiri. Prof, izin Prof. Ini Oh, ya. screen-nya nggak ada ya Prof? Oh iya. Cuma itu aja si screen-nya saya nggak siapkan, cuma itu aja, nggak lanjutnya nggak ada apa. Ya, nggak lanjutnya nggak ada. Semua saya jelaskan saja seperti itu. Ya. Nah, tetapi kalau kita berpegang pada Anda belajar dulu pidana satu sifat formil melawan hukum formil itu sudah. Tetapi dalam kejahatan khususnya terhadap pencurian tidak cukup perbuatan itu sesuai dengan aturan hukum, tetapi adanya hubungan kausal yang sangat antara keadaan batin orang untuk melakukan orang itu dengan objek yang dilakukan itu harus mempunyai hubungannya. Dikehendakinya betul perbuatan itu semua dapat dilihat apabila ada perbuatan
permulaan yang menunjukkan bahwa si orang yang hendak mengambil barang itu mempunyai kehendak untuk melakukan itu.
Rewan come ya.